Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Boleh saya lihat resepnya, Ibu? Ya, Pak. Oke. Dengan Ibu Novertin ya? Iya, saya sendiri, Pak. Iya, sebelumnya Ibu ya, perkenalkan nama saya Dani Retwik, saya apoteker di sini ya, Bu ya. Sebelumnya Ibu pernah dijelaskan oleh dokter terkait informasi obat yang diberikan? Dokter bilang harus mengikuti aturan penggunaan obat sesuai etiket, Pak. Oh iya, Bu. Apa yang disampaikan oleh dokter tentang harapan pengobatannya Ibu? Dokter bilang semoga saya cepat sembuh, Pak. Apakah Ibu memiliki alergi atau penyakit lain selain penyakit ini? Tidak ada, Pak. Apakah Ibu sudah tahu diagnosa tentang penyakitnya Ibu? Dari pemeriksaan saya mengalami meningitis dan diare, Pak. Iya, baik. Apakah Ibu sudah tahu tentang penyakit tersebut? Belum, Pak. Nah, saya minta waktu sebentarnya, Bu ya, saya menjelaskan. Itu meningitis adalah peradangan pada selaput pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan bisa dari bakteri atau virus. Begitu juga dengan diare yang Ibu alami, itu bisa disebabkan oleh bakteri juga. Apakah Ibu paham sampai di sini? Oh, begitu. Mengerti, Pak. Oke, nah untuk gejalanya ini ya, Bu ya. Biasanya Ibu mengalami tegang dan kaku di bagian belakang leher, demam, sensitif terhadap cahaya, dan sulit berkonsentrasi. Kalau untuk diare, biasanya Ibu mengalami feses lembut dan cair, kehilangan nafsu makan, dan nyeri kepala. Apakah Ibu mengalami kondisi atau hal seperti yang saya jelaskan? Iya, Pak. Sudah beberapa hari terakhir ini saya merasakan demikian. Nah, bisa jadi munculnya diare yang Ibu alami itu merupakan komplikasi dari penyakit meningitis yang Ibu alami, yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oh, begitu ya, Pak. Nah, sebelumnya saya boleh tahu apakah Ibu mengonsumsi obat lain sebelumnya seperti jamu atau obat-obat herbal lainnya, dan apakah Ibu mempunyai riwayat alergi obat? Tidak ada, Pak. Saya juga tidak mengonsumsi jamu atau obat-obat lainnya. Iya, baiklah. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Saya cek dulu obatnya. Iya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ya, Ibu, terkait informasi tentang aturan pakai, kegunaan obat-obat yang Ibu dapat. Nah, supaya pengobatannya Ibu bisa optimal, aman, dan tepat. Apakah Ibu bersedia mendengarkan informasi yang akan saya sampaikan? Iya, Pak, bersedia. Oke, jadi di sini Ibu mendapat resep itu ciprofloxacin, prednison, dan paracetamol. Nah, untuk ciprofloxacin ini, Bu, ini dikonsumsi 2 kali sehari ya, Bu ya, 1 tablet. Kemudian ini fungsinya ciprofloxacin ini dia sebagai antibiotik ya, Bu ya, untuk membunuh bakteri yang menyebabkan meningitis sama diare yang terjadi pada Ibu. Kemudian Ibu jangan lupa ya, kalau untuk ciprofloxacin ini harus dihabiskan karena dia antibiotik. Kalau tidak dihabiskan, Ibu akan mengalami yang namanya resisten. Ya, Bu ya, bisa dimengerti? Ya. Oke, kemudian ada prednison, Bu ya. Prednison ini Ibu konsumsi 4 kali sehari. Nah, 4 kali sehari ini diberikan setiap 6 jam ya, Bu ya. Misalnya Ibu minum jam 7 pagi. Kemudian Ibu minum berikutnya itu jam 1. Begitu seterusnya ya, Bu ya. Ya. Kemudian yang saya sampaikan juga, prednison ini diberikan waktu ya, Bu ya, 20 menit setelah Ibu mengonsumsi yang tadi, yang ciprofloxacin. Oh, iya. Ya, kemudian baru mengonsumsi prednison. Ya, Pak. Prednison ini sebagai anti nyeri ya, Bu, menghilangkan nyeri yang Ibu rasakan. Kemudian di sini ada namanya paracetamol ya, Bu ya. Paracetamol ini sebagai penurun demam. Ya. Ibu kan mengalami demam kan pasti. Obat ini diminum 2 kali sehari ya, Bu ya. 2 kali sehari minumnya. Tapi Ibu mengonsumsinya bila perlu saja. Bila demam baru Ibu konsumsi. Kalau tidak demam tidak perlu ya, Bu ya. Ya. Nah, dan Ibu perlu ingat juga bahwa ketiga obat ini dikonsumsi setelah makan semuanya. Oke, Bu. Sampai di sini bisa dimengerti, Ibu? Ya, sudah, Pak. Oke. Saran saya juga, Ibu banyak minum air putih ya. Karena gejala awal dan atau efek penyebab oleh meningitis itu Ibu mengalami yang namanya dehidrasi. Dan saya juga menyarankan untuk Ibu melakukan medical check up minimal sebulan sekali untuk mengetahui kondisi perkembangan Ibu. Bisa dimengerti, Bu? Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu, mohon maaf, Bu, apa bisa saya meminta Ibu untuk mengulangi penggunaan obat yang saya jelaskan tadi? Ya, bisa, Pak.
Pertama obatnya ciprofloxacin, minumnya 2 kali 1 dihabiskan. Ya. Terus prednisolon ini 4 kali 1, dia minumnya tiap-tiap 6 jam. Iya. Terus diberi jeda 20 menit setelah minum obat cipro. Iya, benar sekali, Bu. Terus paracetamolnya minum 3 kali 1, dia minumnya kalau demam saja, kalau tidak demam tidak perlu. Iya. Dan obat ini diminum sesudah makan semua. Iya, benar sekali ya, Bu ya. Iya. Jangan lupa juga untuk rajin minum air putih dan melakukan pemeriksaan medical check up minimal sebulan sekali supaya kami bisa mengetahui atau mengontrol perkembangan Ibu. Apakah Ibu sudah paham sampai di sini? Iya Pak, paham. Ada lagi yang Ibu ingin tanyakan? Saya rasa sudah cukup Pak. Ya, baik Ibu, kalau begitu saya akhiri ya proses konselingnya ini. Semoga Ibu cepat sembuh dan kiranya Ibu kalau misalnya mengalami keluhan atau masih sakit segera konsultasi ke dokter ya Ibu ya. Iya, Pak. Sebelumnya bisa saya minta tanda tangannya Ibu. Ini saya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Baik Bu, ini obatnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Iya Iya. Pak. Permisi Pak. Ya.